Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Max Level Return ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, selagi Jin Hyuk berusaha keras melawan demon Antrat yang cukup kuat dan mengacaukan situasi benteng para raksasa, tiba-tiba Nam Gong Tian menyelinap ke belakang Jin Hyuk dan langsung menyerang menggunakan skill pamungkasnya. Dengan mana yang tinggal sedikit, Jin Hyuk menahan serangan dadakan itu menggunakan Shield of Perseus. Dan juga ketika ngelihat Jin Hyuk diserang, Wolyong langsung melesat ke tempat Jin berada dan menghadapi Nam Gong Tian. Awalnya Nam Gong berusaha memprovokasi Wolyong dengan bilang kalau pemanggilan demon ini pelakunya adalah Kang Jin Hyuk itu sendiri. Tapi dengan tegas Wolyong ngejawab, "Aku adalah pedangnya. Sebuah pedang gak akan pernah meragukan masternya." Kesal ngelihat kesetiaan Wolyong pada orang yang sangat dia benci itu, tanpa ragu Nam Gong Tian datang menerjang dan menyerang Wolyong secara membabi buta. Selagi keduanya adu mekanik, baik Shaolin bilang dalam hati, "Dasar tolol si Nam Gong Tian itu. Aku tahu dia selalu benci dengan Jin Hyuk, tapi menyerang orang itu yang saat ini berada di atas angin, dia perlu menggunakan otaknya lebih baik." Tiba-tiba Shaolin tersentak kaget karena ditusuk jarum beracun oleh Tibun di kaki belakangnya. Dengan tersenyum Tibun bilang, "Hehehe ladies, apakah kau punya waktu sebentar untuk berbincang?" Sedetik kemudian dia pun pingsan, jatuh tersungkur dan langsung dibawa oleh Tibun entah kemana. Mungkin sih supaya Shaolin gak mengganggu pertarungan antara Nam Gong Tian dan juga Wolyong. Jin Hyuk merasa bersyukur atas bantuan dari Wolyong kali ini, tapi nyatanya di situasi krisis yang belum selesai ini, karena dia harus bisa menahan serangan Antrat sekali lagi, tapi melakukan itu terlalu banyak menghabiskan mana. Sepertinya nggak ada pilihan lain bagi Jin Hyuk selain bertahan sekuat mungkin sampai portal dimensi tertutup. Di saat yang sama, tim Alice dan juga Andrea yang menaiki Goguma berusaha mengalahkan pasukan demon yang bermunculan dari bawah tanah. Selagi Andrea menghantamkan dan membersihkan pasukan tersebut dengan skill Fanatic Judgment, Alice mendatangi lingkaran magic yang digunakan untuk menghubungkan antara Demon Realm dan juga tower lantai ini. Dia sedikit kagum ada manusia yang bisa membuat segel magic serumit ini, tapi dengan tersenyum Alice bilang, "Ya mungkin ini akan rumit bagi ukuran manusia, tapi enggak bagiku." Tanpa basa-basi Alice mengaktifkan skill teknik Destruction. Seketika portal dimensi yang muncul dari lingkaran magic tersebut tertutup dan muncul notif yang bilang kalau koneksi dengan Demon Realm udah terputus. Keadaan tersebut langsung dirasakan oleh demon raksasa yang berhadapan dengan psikopat kembar sekarang ini. Meski koneksinya terputus, demon tersebut sangat yakin bisa membunuh keduanya dengan satu serangan besar. Psikopat kembar itu terlihat udah kelelahan dan kehilangan seluruh mana menghadapi serangan-serangannya. Mereka bilang, "Waduh, aku udah mencapai batasnya ini. Kita akan dimarahi Jin Hyuk jika mati di sini." Namun dari belakang tiba-tiba Archbishop mengaktifkan Holy Shield demi menahan serangan tersebut dan bilang dengan lantang, "Aku nggak akan membiarkan teman Teresa mati di sini. Sekarang Teresa maju." Seketika dari atas demon tersebut muncul Teresa yang mengaktifkan skill Sacred Fall yang memunculkan pedang cahaya raksasa yang jatuh dari atas menerjang demon raksasa tersebut dengan begitu dahsyatnya. Teresa bahkan sampai kelelahan mengaktifkan skill besar tersebut. Si psikopat kembar itu bilang, "Wah Teresa nih, itu adalah serangan yang sangat dahsyat. Tapi kayaknya dia nggak tergores tuh. Bukankah tadi kamu memberitahu kami kalau kita akan punya kesempatan menang saat portalnya tertutup? Jadi kenapa dia belum juga tumbang?" Jujur ini sangat aneh dan Teresa sendiri belum bisa menjawabnya. Sadar kalau ini terus berlanjut bisa-bisa mereka semua akan mati di sini, makanya Teresa pun bilang ke Archbishop, "Savannah, kurasa kita nggak punya pilihan lain sekarang ini." Archbishop sadar kalau Teresa mau menggunakan kekuatan corruptednya. Dia langsung melarangnya karena takut dia akan dibenci oleh para suster yang lain. Teresa pun ngejawab, "Savannah, sepertinya kau nggak mengerti situasiku. Aku selalu menganggap tanah ini sebagai kampung halamanku. Jadi aku bersedia menanggung beban kebencian tersebut kalau memang bisa melindungi tempat ini." Di saat yang sama Antrat terdiam bingung di tempat dan merasakan kalau koneksinya dengan Demon Realm terputus. Ngelihat Antrat sekarang, Yusong pun tersentak kaget karena ukuran Antrat menjadi mengecil. Dan dia nanya, "Jin Hyuk, apa yang udah kau lakukan?" Dengan tersenyum Jin hanya bilang, "Sepertinya Alice berhasil. Kita harus tetap berhati-hati. Meskipun dia mengecil bukan berarti dia
melemah. Antrat yang kesal koneksinya terputus langsung mengaktifkan skill Flame Helix yang pusaran api panasnya menyambar dengan begitu dahsyat dan juga cepat. Untungnya Jin Hyuk bisa menahan serangan tersebut dengan Shield of Perseus. Tapi korban jiwa pun bertambah karena skill ini adalah tipikal AOE atau Area of Effect yang digunakan. Gak mau korban terus berjatuhan, maka Jin Hyuk menyuruh One Serpent untuk membawa semua pasukan menjauh di sini dan berteriak, "Mulai sekarang hanya kami berdua yang menghadapi demon ini. Yang lain pergilah dari sini secepatnya." Tiba-tiba Antrak melakukan dash kilat ke depan dan menebas pedang kobaran apinya ke arah Jin Hyuk. Api itu meluncur dengan deras dengan kecepatan yang luar biasa serta membelah tanah dan juga bebatuan yang melewatinya. Tapi Jin Hyuk dan Yusong berhasil menghindari serangan tersebut yang ngebuat Antrak sedikit kagum. Antrak pun kembali mengangkat pedang apinya dan mengatakan, "Bagus, kalau begitu aku minta padamu jangan cepat mati, karena udah sejak lama terakhir kali aku bertarung dalam bentuk ini." Yusong yang mendengarkan intimidasi tersebut bilang dalam hatinya, "Sial, dia masih aja sekuat sebelumnya. Justru dia jauh lebih cepat sekarang ini. Apa ada kemungkinan kita menang melawan demon lantai atas seperti ini?" kata Yusong yang kini mulai berkeringat panik. Jin maju ke depan dengan langkah pastinya dan ngejawab, "Kau pasti sedang meragukan sesuatu, bukan? Kau khawatir kalau nggak ada cara untuk mengalahkan makhluk sepertinya? Lihat ini baik-baik. Aku akan mengajarimu sesuatu. Seseorang player high skill mampu menang nggak peduli situasi yang mereka hadapi." Jin mengaktifkan skill Grave of Sword dari kedua pedang di tangannya. Dan di saat yang sama pula di tempat yang lain, psikopat kembar tersenyum senang karena ngelihat Teresa mengaktifkan mode Blackening-nya, mode Corrupted-nya. Kita mulai dulu dari pertarungan Black Teresa ngelawan demon di lantai tersebut. Dengan trade dark-nya, Teresa kini mampu mengimbangi adu mekanik dengan demon tersebut. Tapi para suster langsung takut kepada Teresa dan bilang, Kenapa orang yang diberkahi oleh cahaya menggunakan kekuatan Corrupted?" Savannah pun mengatakan kepada mereka, "Hal ini kita bicarakan nanti aja. Sekarang aku terlalu lelah karena kehilangan banyak darah." Sedangkan terlihat Black Teresa dan duo psikopat saling bekerja sama melawan demon tersebut dengan seluruh kemampuan mereka. Kini kita kembali ke benteng para raksasa. Wolyong mulai terluka terkena serangan bertubi-tubi dari Nam Gong Tian. Dan sambil mengacungkan pedangnya pada wajah Wolyong, Nam Gong Tian bilang, "Harusnya kau udah tahu sejak pertama kali kita beradu pedang. Kau nggak akan bisa menang melawanku. Kenapa kau terus melindungi dan bertarung untuk Kang Jin Hyuk itu?" Dengan wajah serius, Wolyong jawab, "Tuanku memang orang yang aneh. Dia punya hobi yang nggak bisa kupahami. Tapi ketika aku berdiri di sisinya, aku merasa dia akan memimpin kami pada kemenangan, nggak peduli sekuat apapun lawannya." Perasaan yang sama pun dirasakan oleh Yusong saat ini sebenarnya. Yang tadinya nyaris putus asa kini kembali tersenyum melihat Jin Hyuk mampu meladeni Antrat dengan segala yang dia punya. Wolyong kembali berdiri dan bilang, "Karena itulah aku sanggup terus bertarung, terlepas seberapa kuat kau dibandingkan diriku ini." Sekarang kita pindah ke pertarungan antara Jin Hyuk dan Yusong ngelawan demon Antrat. Selagi mereka adu mekanik tingkat tinggi, Antrat heran ngeliat Jin Hyuk mampu menghindari serangannya dengan begitu dekat, bahkan memakan mananya sedikit demi sedikit. Ternyata sambil menangkis serangan Antrat itu, Jin Hyuk mengaktifkan skill bernama Soul Blood Sucking yang bisa menyerap 0,3 stat mana secara permanen setiap kali berhasil menghindari serangan si Antrat ini. Karena kesal, Antrat mengaktifkan skill Demon Realm Barrier yang menciptakan Mind Realm di area sekelilingnya, skill yang mirip dengan domain expansion di cerita Jujutsu no Kaisen. Seketika area di sekitar mereka bertiga berubah menjadi api panas neraka yang gak pernah padam. Berkat itu stat Antrat pun meningkat sebesar 20% serta muncul banyak demon bawahannya yang lain yang akan mengganggu pertarungan itu. Antrat bilang, "Dunia ini tercipta oleh kehendakku sendiri. Disinilah kalian akan mati." Para pasukan demon pun mulai menyerang secara serentak yang memaksa Jin Hyuk dan Yusong harus bertahan. Jin Hyuk pun bilang ke Yusong, Yusong, ciptakan Mind Realm milikmu sendiri menggunakan Battlefield Selection. Aku juga akan melakukan hal yang sama." Tapi Yusong malah ngejawab, "Kalau gitu skillku akan berbenturan dengan dunia ini dan mana aku jadi mubazir." "Hadah, udah percayakan aja sialan. Aku punya rencana. Lakukan aja sekarang. Kita nggak akan bisa menang dalam situasi ini. Kita harus memakai
memakai barrier yang dia buat untuk melawannya, kata Jin Hyuk sambil melompat makin mendekati ke arah Antrat berada. Dengan jengkel, Yusong mengatakan, sialan, dia selalu seperti ini, gak pernah menjelaskan apapun. Tapi karena dia gak kepikiran rencana lainnya, Yusong pun langsung mengaktifkan Battlefield Selection Heaven of Sword. Dalam sekejap, kedua main realm berbenturan antara dunia pedang dengan dunia api neraka. Dengan pedang yang muncul di main realm Yusong, secepat kilat Yusong melempar pedang-pedang itu ke titik jalur mana barrier Antrat yang ngebuatnya kaget sambil bilang, dia menggunakan perwujudan pedang untuk menyerang jalur manaku. Ngeliat Jin Hyuk bergerak lincah meninggalkan area main realmnya, Yusong pun bilang, "Hei, tunggu Kang Jin Hyuk, kau punya skill untuk menciptakan main realm juga kan?" "Tentu aja," jawab Jin Hyuk sambil mengaktifkan skill Battlefield Selection milik Yusong. Jin Hyuk sebenarnya baru aja mengcopy skill itu dari Yusong karena emang dia masih punya jatah untuk mengcopy 2 skill milik Yusong, dan sekarang tinggal 1 skill lagi yang bisa dia copy oleh Jin Hyuk nantinya. Ngelihat aksi Jin Hyuk yang juga mengaktifkan main realm, Antrat pun bilang kestabilan main realm itu bergantung pada seberapa paham user pada dunianya. Beraninya kau berpikir bisa melampaui kestabilan main realmku saat aku udah tinggal di lantai atas selama ribuan tahun. Mendengarkan itu, Jin Hyuk pun tersenyum lebar dan bilang dalam hatinya, Demon Rim yang hanya sekedar tinggal di lantai 40 berani bahas pengalaman soal power yang udah kutaklukkan. Dengan lantang Jin Hyuk berteriak, akan kutunjukkan betapa arogannya perkataanmu barusan, sialan. Kita kembali ke pertarungan Teresa dan 2 psikopat. Terlihat 2 psikopat ini udah tergeletak pingsan di tanah, dan di saat yang sama juga demon raksasa itu bilang, aku nggak tahu ada makhluk yang mampu membuatku kesulitan begini di lantai menengah. Luar biasa Grail Knight yang koruptif. Tapi ada yang aneh dengan koruptifmu itu. Harusnya kau nggak eksis. Kau punya kekuatan untuk mengguncang keseimbangan Demon Realm, kata si demon yang satu tangannya udah terputus serta satu tangannya lagi menggenggam kaki Teresa dan membuat tubuhnya terbalik. Lalu si demon mempersiapkan tembakan energi dari mulutnya yang ngebuat Teresa menjadi panik. Tapi tiba-tiba seseorang di belakangnya bilang, Dark Heaven Demon Emperor Art. Jedar, seketika tangan si demon yang sebelah lagi hancur juga terkena serangan dahsyat tersebut. Seseorang mendekati Teresa dan bilang, apa benar namamu adalah Nona Teresa? Sambil tersenyum Teresa ngejawab, haruskah aku tebak Kang Jin Hyuk yang mengutusmu kemari? Ya, ternyata itu adalah Demon Emperor yang datang sebagai bala bantuan. Demon raksasa menjerit histeris, kesakitan dan sangat marah, tangannya dihancurkan seperti ini. Demon Emperor pun bilang ke Teresa, Jin Hyuk mengutusku. Kata-katamu itu sedikit kasar. Aku adalah Master Kang Jin Hyuk. Dan tanpa basa-basi lagi, Demon Emperor mendekatinya lalu mengaktifkan skill Dark Heavenly Demon Emperor R, Dark Sword. Tiba-tiba dari tangannya muncul bola energi raksasa dengan petir hitam yang menyambar-nyambar. Bola energi itu menabrak si demon dengan begitu dahsyat hingga dia pun tewas dalam sekejap. Dengan kematian demon yang bernama Scale Kelim tersebut, Black Teresa pun bilang dalam hatinya, gila, sejak kapan Kang Jin Hyuk memiliki orang sekuat ini di sisinya? Aku penasaran apakah aku harus membantunya setelah ini juga. Tapi sepertinya itu nggak perlu. Aku yakin dia udah menyelesaikan semuanya dengan cara yang nggak pernah kita bisa bayangkan. Iya, nggak cuma Teresa yang nggak bisa membayangkan apa yang akan Kang Jin Hyuk lakukan. Bahkan Antrat sendiri terkaget-kaget ngelihat Jin Hyuk mengaktifkan main rim bernama Lonely Top of the Tower. Dalam hatinya Antrat bilang, aku di mana? Aku nggak pernah dengar ataupun melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tapi aku yakin dia nggak akan bisa menghancurkan main rim milikku ini. Namun setelah mengatakan itu, matanya terbuka lebar melihat pemandangan spektakuler yang terjadi di depan matanya. Siapa sangka kedua main rim milik Yusong dan Jin Hyuk saling berbenturan dan menciptakan spesial main rim yang bernama World of Player. Seketika status player ditingkatkan sebanyak 30%, dan di saat yang sama juga status musuh aliansi Antrat turun sebanyak 30% juga. Dalam keadaan panik, Antrat bilang dalam hati, mustahil, main rimku hancur total hanya karena manusia biasa. Tiba-tiba Jin Hyuk bilang ke Yusong untuk bersiap karena akan melakukan dual teknik sebentar lagi. Tentu aja Yusong heran dong dengan permintaan Jin Hyuk ini karena mereka sebelumnya belum pernah melakukan teknik tersebut, teknik ganda. Tapi Jin Hyuk menjawab, enggak, kita pernah melakukannya kok.
Kau hanya perlu mengingat saat kita sering bertarung sebelumnya. Kata-kata itu ngebuat Yusong tertegun dan paham. Secara bersamaan Yusong dan Jin Hyuk mengaktifkan skill Song of Sword. Seiring sinkronisasi mereka berdua meningkat secara perlahan. Tanpa ragu mereka berdua melancarkan rentetan tebasan dahsyat yang gak bisa dihindari oleh Antrat. Bahkan di setiap akhir tebasan, Yusong merasa bisa memprediksikan gerakan Jin Hyuk semakin akurat. Yusong pun teringat ucapan masternya yang bilang, pikirkan itu seperti tarian, ritme, aliran, dan pernafasan lawan. Jika kau menyelaraskan dengan hatimu, maka kau akan bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darimu. Alam tertinggi adalah di saat dua pedang menjadi satu. Ya, begitu sinkronisasi keduanya mencapai 100%, terciptalah teknik ke-11 dari Soul Casing Sword yang bernama Two Sword United as One. Tarian tebasan pedang mereka berdua benar-benar gila dan gak ada celah sedikit pun untuk melakukan perlawanan. Hingga akhirnya satu tebasan pedang kembar membelah tubuh Antrat dan menciptakan ledakan demonik energi yang luar biasa. Nam Gong Tian terkaget-kaget ngeliat ledakan energi barusan. Dia nggak percaya kalau Kang Jin Hyuk beneran bisa mengalahkan demon lantai atas. Nam Gong Tian berniat mengakhiri nyawa Wolyong dengan tusukan pedang pengakhirannya. Tapi tiba-tiba Andrea datang dengan skill Fanatic Strike yang mencegah itu terjadi. Andrea buru-buru mengaktifkan barrier Fanatic Shield di sekitar tubuhnya dan membawa kabur Wolyong secepat mungkin. Kemarahan Nam Gong Tian semakin memuncak ngelihat semua rencananya berantakan karena halangan lain. Dia mencoba untuk mengejar, tapi ternyata Alice pun turun dari atas dan bilang, kontraktor nggak akan suka kalau barang miliknya dihancurkan. Kurasa sekarang nggak akan ada masalah jika menggunakan mana kontraktor. Jadi saatnya kau hilang dari sini, kata Alice sambil mengaktifkan bola darah dan menghantamkannya sekuat tenaga ke bawah. Seiring dengan skill besar itu menuju ke tempatnya, mata Nam Gong Tian terbuka lebar sambil bilang, aku mengerti sekarang. Ini semua adalah mimpi, bukan? Mimpi yang sangat buruk. Kembali ke Kang Jin Hyuk. Terlihat saat ini Mind Rim menghilang secara perlahan dan Antara terduduk lesu di tanah sambil bilang, lantai 21 harusnya terbakar habis menjadi markas Demon Realm sesuai keinginanmu. Jadi kenapa kau memilihku untuk menjalankan misi seperti ini? Kenapa? Kenapa kau hanya menyaksikan kematianku, Master? Kata si Antrat yang perlahan berubah menjadi puing-puing debu. Ngelihat gelagat Antrat, Jin Hyuk bilang dalam hatinya, apa dia membenci masternya sekarang? Sepertinya dia nggak tahu kalau masternya nggak bisa melihat apapun di sini karena Tree of Life. Jin Hyuk pun mendekati Antrat dan bilang padanya, untuk kesetiaan tinggimu, apa ini yang kau dapatkan sebagai balasan? Dicampakkan mastermu dan yang lainnya. Bukankah terlalu suram untuk menemui akhirmu seperti ini? Kau melayaninya lebih dari 1000 tahun. Mastermu, komandan jenderal dari Demon Realm, Gun Tower. Antara tersentak kaget dan nanya, gimana bisa Jin Hyuk tahu tentang nama masternya itu? Jin Hyuk gak mau ngejawab berhubung si demonnya akan mati juga. Tapi dia malah bilang, karena kau udah sekarat, gimana kalau kau memberikan jantungmu di sini? Aku akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Sebuah hinaan besar oleh mastermu yang telah mencampakkanmu ini. Pembalasan karena mengejek kesetiaanmu, kata Jin Hyuk dengan nada penuh provokasi. Siapa sangka provokasi itu mempan pada Antrat. Sambil menaruh tangannya di dada, dia bilang, menarik. Apa itu candaan perpisahan? Seseorang manusia berpikir untuk membunuh Master Gun Tower. Kau manusia yang cukup arogan, tapi itu tawaran yang sangat menarik. Tepati janjimu, manusia. Kata-kata itu menjadi kata-kata terakhir dari Antrat seiring jantungnya diserahkan kepada Jin Hyuk. Notif pun muncul di hadapan Jin Hyuk yang bilang kalau dia udah mendapatkan setengah relik dari Antrat Heart. Dengan begitu, maka pertarungan benteng para raksasa berakhir untuk kemenangan pihak Jin Hyuk. Gak berselang lama, situasi benteng para raksasa pun menjadi damai. Banyak korban yang berjatuhan di pihak Empire dan juga Murim. Makanya kedua pihak tersebut berhenti sejenak dalam kompetisi mendapatkan benteng para raksasa. Selagi benteng menjadi milik Jin Hyuk saat ini, nggak akan ada satupun yang berani menciptakan konflik sih. Ada yang paling membuat Jin Hyuk senang karena dia berhasil merebut seluruh dropan Antrat tanpa diketahui sedikit pun oleh Yusong. Selain itu, dengan syarat yang terpenuhi sebelumnya, Jin Hyuk berhasil mengcopy skill Antrat yang bernama First Ever Fire.
Empire, api yang jauh lebih ganas dari Element of Fire yang sekarang. Dengan antara Heart yang baru aja Jin Hyuk dapatkan, dia yakin bisa menggunakannya untuk mengintai demon lainnya nanti. Kebetulan Teresa pun datang bersama Demon Emperor untuk mengecek keadaan benteng. Teresa senang bisa bertemu dengan Jin Hyuk lagi, dan dia melaporkan kalau dua psikopat baik-baik aja tertidur pulas di Empire bersama Archbishop. Sedangkan Demon Emperor juga memuji Jin Hyuk atas pencapaiannya yang luar biasa, menguasai benteng para raksasa yang selama ini nggak terkalahkan, bahkan mencegah Murim dan Empire mengambil keuntungan dari benteng tersebut. Jin Hyuk berterima kasih pada Demon Emperor yang udah turun membantunya melawan demon kali ini. Tapi ada satu hal yang membuat Demon Emperor makin senang, karena murid asli Demon Emperor yang bernama White Serpent mengatakan suatu hal yang aneh, seperti dia menyelamatkan banyak nyawa baik itu lawan maupun kawan dengan pedangnya begitu mengikuti Jin Hyuk selama beberapa hari ini. Sesuatu yang bahkan belum pernah dia bisa berikan sebagai master aslinya. Akhirnya semua rombongan Jin Hyuk pulang bersama Abraham ke area kekuasaan Empire dan disambut langsung sebagai pahlawan kekaisaran oleh seluruh penduduk lantai tersebut. Jin Hyuk tahu kalau keadaan bahaya masih belum berakhir saat ini, karena masih ada demon keempat yang berkeliaran di lantai 21. Menurut Jin Hyuk memang sebaiknya mencari demon keempat setelah lantai 21 dia kuasai semuanya. Makanya dia berniat menanyakan keadaan Murim pada Yusong langsung. Tapi dia heran dan nanya ke Andrea, "Lah, Jin Yusong kemana?" Ada yang ngejawab, dia bilang ada sesuatu yang ketinggalan di benteng para raksasa. Dan benar aja, ternyata Chun Yusong mencari baik Seolin kesana kemari sampai akhirnya dia menemukan wanita itu sedang disekap oleh Tibon dan langsung menyelamatkannya. Setibanya di dalam istana Empire, rombongan Jin Hyuk langsung disambut oleh Kaisar Reinhardt dan semua jajaran bawahannya juga. Sang kaisar mengaku kalau baru kali ini dia merasakan emosi bahagia setelah kematian anaknya sebelumnya. Sambil mengangkat pedang pendiri Empire yang ngebuat para bangsawan berkeringat, si kaisar bilang, "Dengan ini aku berjanji dalam saksi leluhurku, Kaisar pendiri Reinhardt pertama, aku sangat menghargai keberanian kalian. Mulai sekarang aku akan memberikan titel naik pada kalian bertiga sekaligus harta karun terbesar Empire, even di Stagnation Stone." Bahkan Jin Hyuk nggak menyangka sampai berkeringat mendengarkan nama batu tersebut. Sedangkan bangsawan lainnya terkaget-kaget dong mendengarkan harta karun paling berharga yang mengizinkan komunikasi dengan makhluk tinggi lantai atas setara dewa. Kaisar Reinhardt berjanji akan menyerahkan harta karun tersebut keesokan harinya setelah mengadakan pesta mewah besar-besaran demi merayakan kemenangan besar Jin Hyuk dan kawan-kawan. Selagi semuanya sibuk menikmati pesta mewah tersebut, barulah kemudian Yusong datang dan menghampiri Jin Hyuk di balkon istana. Jin Hyuk kemudian bilang ke Yusong, "Aku nggak akan melarangmu untuk latihan bersama Soul Casing Saiyong, karena aku juga punya master di Murim ini. Tapi jangan berpikir untuk berpindah pihak dariku, karena kau adalah anggota dari veteran company." Ucapan itu membuat Yusong hanya tersenyum. Tapi kemudian dia pun bilang, "Aku juga akan memberitahumu info menarik yang kudapatkan dari Murim. Kau tahu tentang demon keempat yang menyerang area utara, bukan? Demon beracun bernama Felmariel." Ya, aku tahu. Aku udah berencana untuk menghajarnya besok setelah aku mendapatkan Designation Stone, karena masih ada kemungkinan para bangsawan mengubah pikiran kaisar, jawab Jin Hyuk santai. Tapi Yusong ngelanjutin, "Enggak, kau nggak perlu melakukan itu lagi, karena seorang wanita udah membunuh Felmariel kemarin sendirian." Seketika mata Jin Hyuk terbuka lebar dan bilang, "Sendirian katamu?" Ya, dan saat ini dia udah menyusup ke dalam kastil Empire, bersembunyi di sini sekarang di bawah perintah Murim. Siapakah wanita misterius yang dimaksud oleh Yusong tersebut? Kita cukupkan ceritanya di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok dan belum bisa dilanjutin. Nanti setelah chapternya udah mencukupi, kita akan langsung ngelanjutin ceritanya. Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Fokuser Anime. Dan jangan lupa like dan share-nya kawan-kawan, supaya kita makin semangat lagi untuk update.